Tidak ada firasat buruk pagi itu. Gunung gede berdiri tenang di hadapan mereka, hijau, tinggi, dan tampak ramah seperti lukisan yang sering muncul di kalender dinding. Langit cerah, angin tipis mengalir dari arah hutan, dan suara burung terdengar nyaring seolah menyambut kedatangan siapapun yang berniat naik. 4 pendaki itu berdiri berjejer di area parkir, memeriksa ulang tas carrier mereka. Rangga, yang paling tua di antara mereka, memimpin pengecekan dengan wajah serius. Usianya hampir 30. Pengalaman mendaki sudah belasan gunung. Ia bukan tipe banyak bicara, tapi sekali berbicara nadanya tegas. Baginya, gunung bukan tempat main-main. Di sebelahnya ada Dimas, berusia 25 tahun, bertubuh kurus, dengan kamera kecil menggantung di leher. Ia pendaki yang lebih tertarik mengabadikan momen ketimbang mengejar puncak. Hampir setiap langkah selalu ia dokumentasikan, seolah takut lupa pada apapun yang ia lihat. Pendaki ketiga, Arif, adalah yang paling banyak bicara. Usianya 24, senyum mudah muncul di wajahnya, dan ia selalu membawa suasana ringan kemanapun pergi. Bagi Arif, mendaki adalah liburan, bukan ujian hidup. Yang terakhir, Nanda, pendaki perempuan satu-satunya. Usianya 22, pendiam, lebih sering mengamati daripada berbicara. Sejak tadi matanya beberapa kali menatap ke arah hutan Gunung Gede, bukan dengan antusias, melainkan dengan sorot ragu yang sulit dijelaskan. Cuacanya bagus, kata Arif sambil mengencangkan tali sepatu. Fix pendakian santai ini. Rangga mengangguk. Tetap jangan lengah. Gede itu jalurnya jelas, tapi banyak yang meremehkan. Nanda tidak ikut menimpali. Ia masih berdiri diam, menatap jalur masuk yang dipenuhi pepohonan tinggi. Entah mengapa, sejak turun dari motor tadi, dadanya terasa sedikit sesak. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik rimbun daun. Perasaan itu ia pendam sendiri. Pendakian dimulai pukul 8 pagi. Langkah awal terasa ringan. Tanah masih lembab oleh sisa hujan semalam, udara sejuk menembus jaket. Jalur terlihat jelas, penunjuk arah terpasang rapi. Semua terasa normal, terlalu normal, bahkan. Dimas sesekali berhenti memotret. Cahaya di sini cakep banget, katanya, kayak hutan di film. Arif tertawa. Jangan-jangan nanti ketemu peri hutan. Ucapan itu diiringi tawa ringan. Namun, Nanda menoleh cepat ke arah Arif. Wajahnya berubah sedikit pucat. Jangan ngomong sembarangan di gunung, ucapnya pelan. Arif mengangkat alis. Ah, mitos. Rangga langsung memotong. Tetap jaga omongan. Dimanapun, sopan itu perlu. Arif hanya mengangguk, masih tersenyum, meski sorot matanya menyeratkan tidak terlalu percaya. Semakin masuk ke dalam hutan, suara dari luar semakin menghilang. Sinyal ponsel melemah, lalu benar-benar hilang. Yang tersisa hanya derap langkah mereka, desiran angin, dan bunyi ranting patah sesekali. Sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah persimpangan kecil. Jalur bercabang 2, keduanya sama-sama tampak sering dilewati. Rangga berhenti. Ia membuka peta jalur di ponselnya, meski tanpa sinyal. Menurut peta, kita ambil yang kiri. Dimas mengangguk. Arif mengikuti tanpa banyak komentar. Nanda menatap jalur kanan, entah mengapa merasa jalur itu terlihat lebih gelap. Saat mereka melangkah ke jalur kiri, angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Daun-daun bergesekan, menghasilkan suara berdesir panjang, hampir seperti bisikan. Nanda menoleh ke belakang. Jalur yang baru mereka lewati tampak berbeda. Lebih sempit, lebih panjang. Mungkin cuma perasaan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Hari terus berjalan. Matahari bergerak naik, tapi sinarnya semakin sulit menembus kanopi pepohonan. Jam menunjukkan hampir pukul 2 siang ketika Rangga memutuskan berhenti untuk istirahat. Aneh, katanya sambil melihat jam. Harusnya kita sudah sampai titik ini sejak 1 jam lalu. Arif menepuk bahunya. Mungkin kita jalan santai. Namun Rangga tidak menjawab. Ia melihat sekeliling. Ada sesuatu yang mengganjal, meski ia belum tahu apa. Saat mereka kembali berjalan, Dimas menyadari sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Bang,
katanya pelan pada Rangga. Pohon itu. Rangga menoleh. Pohon besar dengan akar menjalar itu terlihat familiar. Bukannya tadi kita sudah lewat sini? Tanya Dimas. Arif tertawa kecil. Mana mungkin. Banyak pohon yang mirip. Namun Rangga berhenti. Ia menatap akar pohon itu lebih lama. Ada bekas goresan kecil di batangnya, bekas yang ia ingat jelas karena tadi sempat tersangkut tali tasnya di sana. Itu bekas kita, ucapnya pelan. Hening. Nanda menelan ludah. Jadi, kita muter. Rangga mengeluarkan kompas. Jarumnya berputar, lalu berhenti, lalu berputar lagi tanpa arah pasti. Kompasnya error, katanya, meski suaranya terdengar ragu. Arif mulai kehilangan senyumnya. Gunung Gede terkenal jalurnya jelas, kan? Harusnya, jawab Rangga. Sore menjelang terlalu cepat. Kabut tipis turun, menyelimuti hutan dengan lapisan putih pucat. Jarak pandang memendek drastis. Rangga mengambil keputusan. Kita camp di sini, nanti gelap. Mereka mendirikan tenda dengan gerakan cepat. Tidak ada yang bercanda lagi. Saat api kecil menyala, Nanda merasa sedikit lega, hingga ia menyadari sesuatu. Suara hutan berubah. Tidak ada lagi burung. Tidak ada serangga. Terlalu sunyi. Saat malam benar-benar turun, suhu menurun drastis. Kabut menebal, seolah menekan tenda dari luar. Di balik lapisan kain, bayangan pepohonan tampak bergerak perlahan, meski tidak ada angin. Dimas memeluk jaketnya. Bang, denger nggak? Mendengar apa? Tanya Rangga. Itu, kayak langkah kaki. Mereka semua diam. Mendengarkan. Krak, krak. Suara itu terdengar pelan, mengitari tenda. Langkah perlahan, berhenti, lalu bergerak lagi. Arif mencoba tertawa, tapi suaranya bergetar. Paling juga rusak. Namun langkah itu terlalu teratur. Terlalu manusiawi. Nanda memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, bayangan gunung muncul. Kabut. Dan suara seseorang memanggil namanya. Nanda. Ia tersentak. Kenapa? Tanya Dimas. Tidak. Jawabnya cepat. Nggak apa-apa. Malam itu mereka tidur dengan gelisah. Mimpi mereka saling bertaut, kabut tebal, jalur tak berujung, dan sosok tinggi berdiri diam di antara pepohonan. Wajahnya tak terlihat, tapi kehadirannya terasa berat. Saat pagi datang, tidak ada jejak langkah di sekitar tenda. Seolah semalam, gunung hanya ingin memastikan. Mereka benar-benar sudah masuk terlalu jauh. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada kicau burung. Tidak ada desir serangga. Hanya kabut yang masih menggantung rendah, menyelimuti tenda seperti kain basah yang enggan terangkat. Rangga terbangun lebih dulu. Ia melirik jam tangannya, pukul 6 pagi. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Saat membuka resleting tenda, kabut langsung menyusup masuk, membuat napasnya terlihat mengepul. Hal pertama yang ia perhatikan adalah bau tanah yang berbeda. Lebih pekat. Lebih berat. Bang, suara Dimas muncul dari dalam tenda. Kok sepi banget ya? Rangga tidak langsung menjawab. Ia menatap sekeliling. Pepohonan berdiri rapat, tapi entah mengapa jarak antar batang tampak berubah. Seolah hutan bergeser sedikit saat mereka tidur. Arif keluar menyusul, menguap panjang. Tidur gue aneh semalam. Mimpi muter-muter doang. Nanda keluar terakhir. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti tidak tidur sama sekali. Kamu kenapa? Tanya Dimas. Nanda menggeleng. Nggak apa-apa. Padahal semalaman ia terbangun berkali-kali karena merasa ada yang berdiri tepat di luar tenda. Terlalu dekat. Ia bahkan bisa mendengar napasnya. Berat, tertahan. Setelah sarapan seadanya, Rangga mengumpulkan mereka. Kita harus balik ke jalur semula. Kalau masih muter, berarti ada yang salah. Mereka mulai berjalan, mengikuti jalur yang menurut Rangga paling logis. Awalnya, semuanya tampak normal. Tanah lembab, daun kering, akar pohon menjulur. Namun setelah hampir 1 jam berjalan, Dimas berhenti mendadak. Bang, suaranya pelan. Itu tenda kita.
Mereka semua menoleh. Di antara kabut tipis, tenda mereka berdiri, tidak jauh dari tempat semula. Arif tertawa kering. Nggak mungkin. Rangga mendekat. Tanah di sekitar tenda masih ada bekas pijakan kaki mereka. Tidak salah. Mereka kembali ke titik yang sama. Kita muter lagi, gumam Rangga. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan kegelisahan yang nyata. Mereka mencoba jalur lain. Kali ini Rangga menandai pohon dengan pita kecil dari tas P3K. Mereka berjalan lebih cepat, hampir berlari kecil, berharap menemukan perubahan. Namun yang mereka temukan justru lebih buruk. Pita merah itu muncul lagi, di pohon yang seharusnya belum mereka lewati. Nanda menutup mulutnya. Ini nggak normal. Kompas kembali dikeluarkan. Jarumnya bergetar, berputar liar, lalu berhenti mengarah ke utara, sebelum berbalik sendiri. Kompas rusak, kata Arif, mencoba terdengar santai. Rangga menggeleng. Semua kompas nggak mungkin rusak bersamaan. Dimas mencoba menyalakan ponselnya. Tidak ada sinyal. Bahkan jam digitalnya sempat mati beberapa detik sebelum menyala kembali. Sekitar tengah hari, kabut turun lebih tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Suhu turun drastis, membuat jari-jari mereka kaku. Mereka berhenti di sebuah area datar, dikelilingi pohon tinggi. Rangga menghela napas panjang. Kita istirahat. Jangan jalan waktu kondisi begini. Arif duduk terhempas. Gue mulai nggak suka ini. Nanda menatap sekeliling, dadanya terasa semakin sesak. Ada perasaan kuat bahwa tempat itu bukan tempat untuk manusia berhenti terlalu lama. Saat mereka duduk, terdengar suara pelan dari kejauhan. Bukan angin. Bukan hewan. Seperti orang berbicara lirih. Dimas menegakkan badan. Kalian dengar itu? Suara itu datang dan pergi, terputus oleh kabut. Seolah ada beberapa orang berbincang di balik pepohonan. Kalau ada pendaki lain, kita aman, kata Arif, sedikit lega. Rangga berdiri. Hei, teriaknya. Permisi. Tidak ada jawaban. Namun suara itu berhenti. Hening kembali menyelimuti hutan. Kali ini terasa lebih berat. Seperti seseorang yang sengaja diam, setelah tahu mereka sadar sedang diperhatikan. Nanda tiba-tiba berdiri. Jangan cari suara itu. Semua menoleh padanya. Gak semua suara di gunung itu manusia, lanjutnya pelan. Arif ingin membantah, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Entah kenapa, kali ini ia tidak bisa tertawa. Mereka memutuskan berpindah lokasi sebelum gelap. Tapi lagi-lagi, jalur yang mereka ambil membawa mereka berputar. Pohon yang sama, batu yang sama, bahkan bekas pijakan kaki mereka sendiri. Saat matahari mulai turun, Rangga akhirnya berkata dengan suara berat, "Kita benar-benar tersesat." Tidak ada yang membantah. Malam kedua terasa lebih dingin. Api unggun menyala kecil, tapi tidak memberi rasa aman. Bayangan pepohonan menari di sekeliling mereka, membentuk siluet aneh di balik kabut. Dimas memeluk lututnya. "Bang, kalau kita teriak minta tolong?" Rangga menggeleng. Suara bisa nyasar. Malah bahaya. Nanda menatap api. Cahaya oranye memantul di matanya. Gunung ini kaya, nggak mau ngeluarin kita. Arif menelan ludah. Maksud lo? Nanda ragu sejenak. Kayak kita masuk halaman rumah orang, tanpa izin. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Api unggun bergoyang, hampir padam. Di antara suara angin itu, terdengar langkah kaki mendekat. Perlahan, teratur. Seseorang berdiri di balik kabut. Sosoknya tinggi, diam. Tidak bergerak mendekat, tapi juga tidak pergi. "Siapa di situ?" teriak Rangga. Tidak ada jawaban. Kabut bergerak, dan sosok itu menghilang. Namun setelahnya, terdengar suara lain. Lebih dekat, lebih pelan. "Nanda." Nanda tersentak, jantungnya hampir meloncat keluar. Suara itu memanggilnya tepat di dekat telinganya. Ia menangis tanpa suara. Malam itu, mereka tidak tidur. Dan di benak masing-masing, mulai tumbuh satu kesadaran yang sama.
Gunung Gede bukan sekadar tempat mereka tersesat. Ia sedang menahan mereka dengan caranya sendiri. Pagi ketiga datang tanpa kepastian. Kabut masih menggantung rendah, lebih tebal dari hari sebelumnya, seperti tirai yang sengaja diturunkan agar matahari tidak benar-benar menyentuh tanah. Api unggun yang mereka biarkan semalam tinggal abu dingin, sementara udara menusuk hingga ke tulang. Rangga membuka mata dengan kepala berat. Tenggorokannya kering, dan rasa lapar mulai terasa menyiksa. Ia menghitung cepat sisa logistik di dalam tas, angka yang muncul di kepalanya membuat dadanya mengeras. Air tinggal separuh. Makanan cukup, mungkin 2 hari. Kita nggak bisa muter terus, katanya akhirnya, suaranya serak. Dimas duduk bersandar di pohon, memijat pelipisnya. Matanya cekung. Jam gue mati lagi semalam. Arif berusaha bercanda, tapi suaranya kosong. Jam juga mungkin capek. Tak ada yang tertawa. Nanda sejak tadi berdiri diam, menatap ke arah pepohonan yang tertutup kabut. Sejak bangun tidur, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di tempat itu, meski matanya tak menangkap apa-apa. Perasaan diawasi itu kini tidak pernah benar-benar pergi. Mereka mulai berjalan lagi, kali ini dengan keputusan mengikuti aliran kecil air yang mereka temukan. Rangga yakin, air selalu mengarah ke bawah, dan ke bawah berarti mendekati jalur keluar. Awalnya, aliran itu membantu. Tanah menjadi lebih lembab, tanda bahwa mereka bergerak menurun. Namun semakin lama, aliran air itu mengecil, hingga berubah menjadi genangan-genangan aneh yang berhenti begitu saja. Airnya kayak mutu sendiri, gumam Dimas. Di salah satu genangan, Nanda berhenti. Di permukaan air yang tenang, ia melihat bayangan mereka berempat, tapi ada satu bayangan tambahan di belakang. Ia mengedipkan mata. Bayangan itu menghilang. Nanda, tanya Rangga. Kenapa berhenti? Tidak, jawabnya cepat. Cuma, licin. Mereka terus berjalan hingga siang, tapi jarak yang ditempuh terasa tidak sebanding dengan waktu. Langkah kaki terasa berat, seperti ada tarikan halus di betis, menahan mereka agar tidak terlalu jauh pergi. Arif mulai kehilangan kesabaran. Kita jalan dari pagi, tapi rasanya nggak kemana-mana. Ia menendang batu kecil. Batu itu berguling, lalu berhenti tepat di depan sepatu Rangga. Mereka kembali melihat pohon yang sama. Batu besar dengan lumut di satu sisinya. Akar melintang yang memaksa mereka melangkah tinggi. Kita, balik lagi, ucap Dimas lirih. Rangga memejamkan mata sebentar. Dalam benaknya, peta jalur gunung ini seharusnya jelas. Namun apa yang mereka alami tidak masuk logika navigasi apapun. Kita salah sejak awal, katanya. Mungkin dari hari pertama. Ucapan itu menggantung berat di udara. Mereka berhenti lebih lama kali ini. Hujan gerimis turun tiba-tiba, tanpa awan gelap sebagai tanda. Rintikannya dingin, menambah kelelahan. Saat mereka berteduh di bawah pohon besar, terdengar suara lain, bukan hujan. Seperti orang menghela napas panjang. Dimas menoleh cepat. Itu apa? Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang bergerak pelan. Namun suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lebih jelas. Arif berdiri. Hei, kalau ada orang, keluar aja. Kabut di depan mereka menipis, memperlihatkan sesuatu yang membuat napas Nanda terhenti. Di antara pepohonan, berdiri sosok tinggi, punggungnya membelakangi mereka. Pakaian yang dikenakannya seperti pendaki lama, lusuh, warnanya pudar. Rambutnya panjang, terurai menutupi sebagian wajah. Mas, panggil Arif. Ragu, sosok itu tidak menoleh. Rangga melangkah maju 1 langkah. Kami tersesat. Bisa bantu? Sosok itu mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke satu arah. Kabut kembali menutup pandangan. Saat kabut tersibak, sosok itu hilang. Arif menelan ludah. Kalian lihat, kan? Semua mengangguk. Tidak ada yang berani mengatakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Mereka mengikuti arah yang ditunjuk sosok itu. Jalur terasa berbeda, lebih sempit, lebih sunyi. Pepohonan semakin rapat, cahaya semakin sedikit. Nanda berjalan paling belakang. Di telinganya, suara langkah tambahan terdengar,
mengikuti irama langkahnya sendiri. Setiap kali ia berhenti, suara itu berhenti. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah area yang terasa salah. Tanahnya lebih rata, hampir seperti lapangan kecil. Di tengahnya, ada batu besar berdiri tegak. Permukaannya dipenuhi ukiran samar. Rangga langsung berhenti. Kita jangan lama-lama di sini. Namun Dimas mendekat, tertarik. Ini kayak situs lama. Saat Dimas menyentuh batu itu, udara di sekeliling mereka mendadak berat. Angin berhenti. Kabut turun lebih tebal. Gak usah disentuh, ujar Nanda dengan suara gemetar. Terlambat. Batu itu terasa hangat. Dan dari dalam tanah, terdengar suara pelan, seperti bisikan banyak orang berbicara bersamaan. Rangga menarik Dimas mundur. Kita pergi. Sekarang. Mereka berlari meninggalkan tempat itu. Langkah kaki terasa kacau. Napas terengah. Namun semakin mereka berlari, suara bisikan itu semakin keras, seolah mengikuti dari bawah tanah. Malam ketiga tiba lebih cepat. Mereka terpaksa berhenti di lokasi yang sama sekali asing. Tidak ada energi tersisa. Saat mereka mencoba tidur, satu persatu mulai bermimpi buruk. Dimas bermimpi tersesat sendirian, memanggil teman-temannya, tapi yang menjawab adalah suara gunung. Arif bermimpi melihat dirinya sendiri berjalan menjauh, tanpa menoleh kembali. Rangga bermimpi jalur keluar terbuka, lalu menutup tepat saat ia hampir sampai. Dan Nanda tidak bermimpi. Ia terjaga. Karena ia mendengar seseorang duduk di dekatnya, berbisik pelan. Kalian sudah terlalu dalam. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Hari ketiga berakhir dengan satu kesimpulan pahit yang tak terucap. Mereka tidak lagi sekadar tersesat secara fisik. Gunung sudah mulai masuk ke pikiran mereka. Hari keempat tidak dimulai dengan matahari. Ia datang bersama dingin yang menggigit dan rasa berat di dada, seolah udara yang dihirup bukan lagi milik manusia. Kabut menggantung rendah, kali ini tidak bergerak, seperti tembok putih yang memenjarakan pandangan. Rangga bangun dengan perasaan aneh, bukan takut, melainkan tidak diterima. Seperti seseorang yang sadar bahwa ia sedang berada di tempat di mana kehadirannya tidak diinginkan. Ia duduk perlahan, menahan pusing. Kepala terasa ringan tapi berdenyut. Saat menoleh, ia melihat Arif masih tidur telentang, napasnya tidak teratur. Dimas meringkuk, bibirnya pecah-pecah. Nanda duduk sendiri, menatap ke arah pepohonan. Sejak malam tadi, Nanda hampir tidak bergerak. Kamu nggak tidur? Tanya Rangga pelan. Nanda menggeleng. Aku takut kalau merem. Kenapa? Nanda menarik napas panjang. Soalnya kalau aku merem, mereka lebih dekat. Rangga tidak bertanya siapa mereka. Ia sudah terlalu lelah untuk menyangkal hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Persediaan semakin menipis. Air hanya tersisa beberapa teguk per orang. Makanan tinggal satu bungkus kecil yang mereka bagi dengan porsi tak masuk akal. Mereka berjalan tanpa tujuan jelas. Tidak ada lagi peta yang dibuka. Tidak ada kompas yang dipercaya. Yang tersisa hanya insting. Dan insting itu terasa seperti milik orang lain. Hutan berubah perlahan. Pohon-pohon lebih tinggi, batangnya lebih gelap. Lumut menutupi hampir semua permukaan, membuat tanah licin dan berbahaya. Arif terpeleset sekali, hampir jatuh ke jurang kecil yang tak terlihat di balik semak. Kita harus keluar dari sini, katanya, suaranya putus asa. Apapun caranya. Saat itulah mereka mendengar suara itu. Bukan bisikan. Bukan langkah kaki. Lonceng. Suara lonceng kecil berdenting pelan, ritmenya teratur. Datangnya dari kejauhan, namun terasa dekat. Seperti dipanggil dari balik dada. Dimas menoleh cepat. Itu apa? Nanda pucat. Jangan ikuti. Namun Arif sudah melangkah satu langkah ke arah suara itu, matanya kosong. Kayak ada orang. Rangga menarik lengannya. Jangan. Lonceng itu berhenti. Udara mendadak berat. Dan dari balik kabut, muncul sosok perempuan tua. Rambutnya panjang, memutih, menjuntai hingga dada. Wajahnya keriput, namun matanya hitam pekat, tanpa kilau. Ia mengenakan kain sederhana, seperti orang zaman dulu.
Ia berdiri diam, memandang mereka satu persatu. Tidak berjalan mendekat. Tidak berbicara. Namun kehadirannya terasa seperti tekanan di kepala. Nanda berlutut tiba-tiba. Air mata mengalir deras. Maaf. Rangga dan yang lain terkejut. Perempuan itu menoleh ke arah Nanda. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tidak keluar lewat udara, melainkan langsung masuk ke kepala mereka. Kalian masuk tanpa pamit. Dimas gemetar. Kami cuma tersesat. Perempuan itu menggeleng perlahan. Rambutnya bergerak, meski tidak ada angin. Kalian membawa suara keras. Jejak kotor. Pikiran yang sombong. Arif ingin berbicara, tapi lidahnya terasa keluh. Nanda terisak. Kami minta izin, kami mau pulang. Sosok itu menatap lama, lalu mengangkat satu jari, menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam. Pulang, ada harganya. Kabut menutup sosok itu. Lonceng berdenting sekali lagi, lalu sunyi. Tidak ada yang bergerak selama beberapa menit. Rangga akhirnya berbicara. Kita, barusan apa? Arif terduduk. Gue nggak mimpi, kan? Nanda menggeleng pelan. Dia penjaga. Tidak ada yang membantah. Sejak saat itu, hutan terasa berbeda. Setiap langkah seperti diawasi. Setiap suara terasa terlalu dekat. Menjelang sore, mereka menemukan benda aneh di jalur mereka. Sepasang sandal pendaki lama, lusuh, setengah tertimbun tanah. Dimas menelan ludah. Ini, manusia. Rangga menatap ke depan. Atau sisa. Malam keempat adalah malam terberat sejauh ini. Api unggun menyala kecil, tapi angin sering memadamkannya. Kabut turun hingga setinggi dada. Di tengah malam, Arif terbangun karena mendengar seseorang berjalan di sekeliling tenda, menyeret sesuatu. Ia menahan napas. Dan mendengar suara perempuan tua itu berbisik. Besok, satu harus jujur. Pagi belum datang, tapi mereka semua terbangun bersamaan. Seolah sesuatu telah memberi isyarat. Hari keempat berakhir tanpa darah, tanpa kehilangan. Namun satu hal jelas. Gunung Gede telah menerima keberadaan mereka. Sekarang, ia mulai menagih kesalahan. Hari kelima dibuka dengan rasa haus yang menyakitkan. Bukan haus biasa, melainkan rasa kering yang membuat lidah seperti menempel di langit-langit mulut. Setiap tarikan napas terasa berdebu, meski udara di sekeliling masih lembab oleh kabut. Rangga membuka botol terakhir. Ia memiringkannya, berharap ada tetes yang tersisa. Tidak ada. Kosong. Ia menutup botol itu pelan, seolah suara plastik yang diremas bisa memicu sesuatu yang lebih buruk. Air habis, katanya akhirnya. Tidak ada reaksi. Bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka sudah menduganya sejak kemarin. Dimas menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Kita bisa cari sungai lagi. Rangga menggeleng. Aliran yang kemarin, nggak nyata. Airnya berhenti. Nanda duduk memeluk lutut, matanya kosong. Sejak pertemuan dengan sosok perempuan tua itu, ia seperti kehilangan sebagian dirinya. Bukan takut, lebih seperti pasrah. Arif berdiri, berjalan mondar-mandir. Emosinya menumpuk seperti bara. Kalau kita terus diam, kita mati di sini. Kalau kita asal jalan, bisa lebih cepat mati, balas Rangga. Arif berhenti, menatap Rangga dengan mata merah. Terus lo mau apa? Nunggu ditagih satu-satu? Kalimat itu menggantung terlalu lama. Pagi itu, hutan terasa berbeda. Tidak lebih gelap, tidak lebih dingin, tapi lebih dekat. Seolah jarak antara mereka dan pepohonan menyempit beberapa sentimeter, cukup untuk membuat napas terasa sesak. Mereka berjalan lagi, kali ini tanpa arah jelas. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah menahan telapak kaki mereka agar tidak terangkat sepenuhnya. Sekitar 1 jam berjalan, Dimas tiba-tiba berhenti. Bang, kalian dengar itu? Suara air. Bukan gemericik. Bukan aliran. Tapi tetesan teratur, seperti air menetes dari langit-langit gua. Mereka saling pandang. Harapan muncul, tipis, rapuh, tapi cukup untuk membuat langkah mereka lebih cepat. Mereka menemukan sumber suara itu di balik semak lebat. Sebuah cekungan batu kecil,
di mana air menetes pelan dari akar pohon besar di atasnya. Tidak banyak, tapi cukup untuk membasahi telapak tangan. Dimas hampir menangis. Air. Rangga menahan tangannya. Pelan-pelan. Jangan rakus. Mereka bergantian menampung tetesan itu dengan tutup botol. Setiap orang hanya mendapat beberapa teguk, cukup untuk membasahi tenggorokan, tidak lebih. Saat Nanda meneguk air itu, ia tersentak. Pahit, katanya pelan. Rangga mencicipi. Rasanya aneh, tidak sepenuhnya pahit, tapi ada rasa logam, seperti karat lama. Namun mereka tidak punya pilihan. Setelah minum, tubuh mereka terasa sedikit lebih ringan. Tapi rasa ringan itu tidak bertahan lama. Beberapa menit kemudian, Dimas memegangi perutnya. Sakit, gumamnya. Arif juga mulai berkeringat dingin. Kepala gue muter. Nanda menutup mata. Di telinganya, terdengar suara berbisik, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Bukan itu yang kami maksud. Rangga menoleh tajam. Kalian kenapa? Nanda membuka mata perlahan. Air itu bukan hadiah. Belum sempat Rangga bertanya lebih jauh, suara lonceng kecil berdenting lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Dari balik pepohonan, sosok perempuan tua itu muncul kembali. Kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri beberapa bayangan, tinggi, kurus, wajahnya tidak jelas. Mereka diam, seperti patung yang diberi napas. Arif gemetar. Ini nggak nyata. Perempuan tua itu menatap mereka satu persatu, lalu berhenti di Arif. Kata-katamu paling keras. Suaranya kembali masuk ke kepala mereka. Tapi bukan itu kesalahan terbesarmu. Arif menelan ludah. Gue nggak ngerti. Perempuan itu melangkah mendekat. Tanah di bawah kakinya tidak mengeluarkan suara. Gunung mendengar sebelum kau melangkah. Dan gunung ingat saat kau tertawa. Gambaran itu menghantam ingatan Arif. Hari pertama, saat ia bercanda, menantang, meremehkan. Saat ia menyebut gunung seperti taman bermain. Arif berlutut. Gue cuma bercanda. Gunung tidak mengenal bercanda. Perempuan itu lalu menoleh ke Dimas. Dan kau, membawa pulang lebih dari yang kau minta. Dimas membeku. Maksudnya? Bayangan di belakang perempuan tua itu bergerak. Salah satunya mengangkat tangan, memperlihatkan sesuatu, kamera kecil. Dimas terbelalak. Itu kamera gue. Padahal kamera itu tergantung di lehernya. Ia menunduk. Kamera itu masih ada. Tapi bayangan itu memegang versi lain. Kusam, retak, seperti telah lama terkubur. Kau mencuri wajah-wajah yang tidak ingin diingat. Dimas menangis. Gue cuma motret. Perempuan tua itu tidak menjawab. Ia beralih ke Rangga. Kau tahu aturan. Rangga menegakkan badan. Saya selalu berusaha patuh. Namun kau membawa orang-orang ini tanpa memastikan mereka mengerti. Rangga terdiam. Rasa bersalah menghantamnya lebih keras dari rasa takut. Terakhir, perempuan itu menatap Nanda. Pandangannya melunak, sedikit. Dan kau, sudah mendengar sejak awal. Nanda menangis tanpa suara. Aku takut kalau ngomong, mereka nggak percaya. Perempuan tua itu mengangguk pelan. Ketakutan juga pilihan. Kabut bergerak. Bayangan-bayangan itu mundur perlahan. Hari ini, kalian masih utuh. Suara itu bergema. Tapi harga tidak dibayar dengan air dan lapar. Lonceng berdenting sekali lagi. Mereka menghilang. Tidak ada yang bergerak lama setelah itu. Hanya suara napas terengah dan detak jantung yang terlalu keras. Arif terduduk. Jadi, ini hukuman? Rangga menggeleng lemah. Belum. Sore itu, kondisi Dimas memburuk. Perutnya melilit, muntah berkali-kali meski tidak ada yang keluar. Tubuhnya menggigil. Nanda berusaha menenangkannya. Tarik napas, pelan. Saat matahari tenggelam, mereka terpaksa berhenti. Tidak ada tenaga tersisa. Malam kelima datang dengan cara paling kejam, sunyi total. Tidak ada angin, tidak ada suara hutan. Seolah seluruh gunung menahan napas.
Di tengah malam, Arif terbangun karena mendengar seseorang menangis. Ia menoleh. Nanda sedang duduk, memeluk lutut, bahunya bergetar. Dia bilang besok, bisik Nanda. Bukan cuma jujur, tapi melepaskan. Arif merinding. Melepaskan apa? Nanda menatapnya dengan mata merah. Satu dari kita, sudah terlalu lama diundang. Hari kelima berakhir dengan kesadaran yang lebih menakutkan dari lapar dan haus. Kesalahan mereka bukan satu. Dan gunung tidak akan puas hanya dengan pengakuan. Hari keempat sejak mereka menyadari telah tersesat. Kabut pagi turun lebih tebal dari hari-hari sebelumnya. Bukan kabut biasa yang hanya menggantung rendah, tapi seperti dinding putih yang menutup rapat pandangan ke segala arah. Bahkan jarak 2 meter pun nyaris tak terlihat. Udara terasa dingin menusuk. Lebih dingin dari seharusnya untuk ketinggian tempat mereka berada. Raffi terbangun lebih dulu. Ia merasa ada sesuatu yang salah sejak membuka mata. Bukan rasa lapar atau dingin, melainkan perasaan seolah mereka sedang diawasi. Api unggun yang mereka buat semalam sudah mati, menyisakan abu hitam yang masih hangat. Namun anehnya, tanah di sekitar abu itu tampak basah, seolah baru saja diguyur air. Perasaan gue nggak enak, gumam Raffi pelan. Dimas, yang tidur tidak jauh darinya, menggeliat dan duduk. Wajahnya pucat, matanya cekung. Gue mimpi aneh lagi, katanya lirih. Gue mimpi jalan sendirian, tapi tiap kali nengok ke belakang, ada orang berdiri di kabut. Mukanya nggak kelihatan. Raka menimpali sambil menguap, lo kebanyakan mikir. Di gunung, mimpi emang suka kacau. Namun bahkan saat berkata begitu, suara Raka terdengar tidak seyakinnya biasanya. Sinta belum bangun. Raffi melirik ke arah Sinta dan mendapati ranselnya terbuka. Padahal malam sebelumnya ia yakin sudah menutupnya rapat. Beberapa barang, senter, botol minum, dan jas hujan, tersusun rapi di luar, seolah ada seseorang yang sengaja mengeluarkannya. Siapa yang buka tas lo? Tanya Raffi saat Sinta akhirnya terbangun. Sinta terdiam. Wajahnya langsung tegang. Bukan gue, jawabnya cepat. Gue tidur dari semalam sampai sekarang. Nggak bangun sama sekali. Mereka saling berpandangan. Tak satu pun tertawa. Tak satu pun mencoba bercanda. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, kata, mistis, tak lagi hanya sebatas cerita yang mereka dengar dari orang-orang. Jalur yang menghilang. Mereka memutuskan untuk bergerak sebelum kabut makin tebal. Mengandalkan kompas dan ingatan Raffi, mereka berjalan ke arah yang diakini menuju jalur resmi. Namun setelah hampir 2 jam berjalan, mereka kembali ke tempat semula. Pohon besar dengan akar mencuat seperti cakar itu berdiri di hadapan mereka, tanda yang mereka gunakan sebagai patokan pagi tadi. Ini nggak mungkin, Raka meninggikan suara. Kita lurus terus. Dimas menunjuk ke tanah. Jejak kita, nggak ada. Benar saja. Tanah lembab yang seharusnya menyimpan bekas langkah kaki mereka tampak bersih, seolah tidak pernah diinjak siapapun. Sinta mulai gemetar. Gunung ini muterin kita. Jangan ngomong gitu, potong Raka, nada suaranya keras. Kita cuma salah navigasi. Namun ketika mereka mencoba arah lain, hal yang sama terjadi. Setiap jalur, sekian jam ditempuh, selalu berakhir di titik yang sama. Pohon itu, akar seperti cakar, dan bau tanah basah bercampur amis yang entah datang dari mana. Raffi mulai teringat satu pesan yang dulu pernah ia dengar dari seorang porter tua. Kalau di Gede lo muter-muter di satu tempat, jangan dilawan. Berhenti, duduk, minta izin. Ia menelan ludah. Namun sebelum sempat mengatakannya, suara tawa kecil terdengar dari balik kabut. Bukan tawa keras. Bukan pula jelas berasal dari satu arah. Tawa itu seperti berputar mengelilingi mereka. Sinta langsung menangis. Dimas memegang lengan Raffi erat-erat. Raka memutar tubuh sambil mengacungkan tongkat trekking, wajahnya tegang. Siapa? Teriak Raka. Tak ada jawaban. Tawa itu berhenti seketika. Kabut perlahan menipis, lalu kembali menutup. Satu orang, 2 bayangan. Menjelang sore, kondisi fisik mulai menurun. Persediaan air semakin menipis.
Mereka memutuskan berhenti dan membuat bivak darurat di antara semak rapat. Saat Raffi mengambil ranting kering, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Dimas berjalan sekitar 10 meter di depannya. Namun, di tanah, ada dua bayangan mengikuti langkah Dimas. Satu jelas milik Dimas. Satu lagi, terlalu tinggi dan bentuknya tidak proporsional. Raffi memanggil, "Mas." Dimas menoleh. Dan bayangan kedua itu menghilang. "Ada apa?" tanya Dimas. Raffi tidak langsung menjawab. Jantungnya berdegup keras. Ia memilih diam, takut jika apa yang ia lihat bukan sekadar ilusi. Malam itu, hujan turun deras. Suara hujan bercampur angin membuat hutan terdengar seperti berbisik. Api unggun sulit menyala, dan ketika akhirnya berhasil, nyalanya berwarna kebiruan. Sinta menatap api itu lama. "Api normal kan warnanya nggak gini?" bisiknya. Tak ada yang menjawab. Di tengah malam, Raffi terbangun oleh suara langkah kaki mengitari bivak. Pelan, teratur. Seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Ia membuka mata perlahan. Di luar cahaya api yang redup, ia melihat siluet berdiri. Tinggi, kurus. Rambutnya panjang menjuntai. Siluet itu tidak masuk ke dalam cahaya, hanya berdiri di batas terang dan gelap. Raffi menahan napas. Lalu siluet itu berbicara, suaranya lirih namun jelas. "Kenapa kalian tidak pulang?" Raffi menutup mata sekuat tenaga. Saat ia berani membukanya kembali, sosok itu telah lenyap. Namun jejak kaki basah terlihat mengelilingi bivak, jejak yang tidak menyerupai telapak manusia. Kesalahan yang tidak disadari. Pagi hari kelima, Dimas tiba-tiba sakit. Demam tinggi, tubuhnya menggigil. Ia mengigau menyebut nama yang tak dikenal siapapun. "Bu, aku udah nyampe." "Jalannya jangan ke situ." Sinta panik. Raka frustrasi. Raffi akhirnya mengucapkan kalimat yang sejak kemarin ia tahan. "Kita kayaknya bikin kesalahan di gunung ini." Raka menatapnya tajam. "Maksud lo?" Raffi menarik napas panjang. "Kita masuk tanpa izin. Kita bercanda sembarangan. Kita ngelewatin tempat yang bukan jalur, dan mungkin ada yang kita langgar." Hening. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan terasa terlalu sunyi. Sinta berbisik, "Terus, kita harus gimana?" Raffi menunduk. "Kalau benar ini karena kita ditahan, satu-satunya cara cuma satu." "Apa?" tanya Raka. Raffi menatap ke dalam hutan yang berkabut. "Kita minta izin, dengan cara yang benar." Di kejauhan, samar-samar, terdengar suara gamelan pelan, mengalun dari arah yang tidak seharusnya ada suara apapun. Dan gunung gede, untuk pertama kalinya, terasa benar-benar hidup. Kabut tak lagi sekadar menutup pandangan, ia seperti menelan suara. Bahkan langkah kaki sendiri terdengar asing, seolah datang dari jarak yang tidak wajar. Setiap tarikan napas terasa berat, dan udara membawa bau lembab bercampur anyir, seperti dedaunan busuk yang terlalu lama terendam air. Dimas masih terbaring lemah. Demamnya turun naik sejak malam sebelumnya. Matanya setengah terbuka, tapi tatapannya kosong, seakan ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Bibirnya bergerak-gerak, berbisik tanpa suara. Sinta memegangi tangannya, berusaha menahan air mata. "Dia kenapa sih, Vi?" Suaranya bergetar. "Ini bukan cuma sakit biasa, kan?" Raffi tidak langsung menjawab. Ia tahu jawabannya, tapi tak sanggup mengatakannya keras-keras. Raka berdiri sedikit menjauh, memandangi hutan. Sejak semalam, ia berubah. Tidak banyak bicara. Wajahnya keras, seperti orang yang sedang menahan rasa takut dengan amarah. "Kita nggak bisa nunggu terus," katanya akhirnya. "Kalau diam di sini, kita mati pelan-pelan." "Terus mau kemana?" Sinta membalas, hampir membentak. "Semua arahmu terbalik." Raka menghela napas kasar. "Gue nemu jalur kecil tadi pagi. Nggak ada di peta, tapi kelihatan sering dilewatin." Raffi menoleh cepat. Jalur nggak jelas di gunung kayak gini justru paling bahaya. Raka menatap Raffi, sorot matanya tajam. "Bahaya menurut siapa? Menurut logika? Logika kita udah nggak kepake di sini."
Kalimat itu membuat semua terdiam. Pada akhirnya, pilihan diambil bukan karena yakin, melainkan karena tak ada pilihan lain. Jalur yang terlalu sunyi. Jalur itu sempit, tertutup semak, namun anehnya tanahnya padat dan rata. Seolah banyak kaki pernah melaluinya. Namun tak ada tanda pita, tak ada bekas perkemahan, tak ada sampah manusia. Terlalu bersih. Dimas dipapah bergantian. Setiap beberapa langkah, ia berhenti dan menoleh ke arah hutan. Matanya membelalak. Mereka nunggu, gumamnya tiba-tiba. Sinta terkejut. "Siapa, Mas?" Dimas tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum Dimas. "Yang tinggal di sini. Mereka baik," katanya. "Aku capek. Aku boleh istirahat." Raffi merinding. Ia berhenti dan menatap lurus ke arah Dimas. "Mas, jangan dengerin apapun selain suara kita." Dimas mengangguk pelan, tapi air matanya mengalir. "Mereka manggil nama ibu gue." Langkah mereka terhenti ketika kabut mendadak membuka pandangan. Di hadapan mereka terbentang lapangan kecil, tidak luas, dikelilingi pohon-pohon tua dengan batang bengkok. Di tengah lapangan itu berdiri sesuatu yang membuat jantung Raffi hampir berhenti. Sebuah bangunan kecil dari kayu tua. Mirip gubuk. Mirip gardu. Mirip rumah. "Di peta nggak ada ini," bisik Sinta. Raka melangkah maju tanpa sadar. "Mungkin pondok lama." Namun Raffi menarik lengannya keras. "Jangan sembarangan masuk." Dimas justru tersenyum lebar. "Itu rumahnya." "Rumah siapa?" tanya Sinta panik. Dimas menunjuk ke bangunan itu. "Yang manggil aku pulang." Perkampungan yang tidak seharusnya ada. Saat mereka mendekat, detail bangunan itu semakin jelas, dan semakin salah. Kayunya tampak lapuk, tapi tidak hancur. Atapnya dari ijuk hitam yang bergoyang pelan meski tak ada angin. Di depan pintu tergantung lonceng kecil yang berbunyi perlahan. Ting, ting. Suara itu membuat kepala Raffi berdengung. Di sekeliling lapangan, satu persatu, muncul bangunan lain. Seolah kabut sedang membuka tirai. Rumah kecil. Saung. Bahkan sesuatu yang menyerupai balai. "Ini, kampung?" Suara Sinta nyaris tak keluar. Raka berbisik, "Kampung apaan di tengah gede?" Jawaban itu datang bukan dari salah satu dari mereka. Yang gak pernah pergi. Suara perempuan. Lembut. Datang dari belakang. Mereka berempat menoleh serempak. Di tepi lapangan berdiri seorang perempuan berbaju putih kusam. Rambutnya panjang, terurai, wajahnya cantik, terlalu cantik untuk terlihat nyata. Kakinya tidak menyentuh tanah. Sinta menjerit kecil. Perempuan itu tersenyum ke arah Dimas. "Kamu capek, nak?" Dimas melangkah maju. "Iya, aku capek." Raffi langsung memeluk tubuh Dimas dari belakang. "Mas, jangan." Sosok itu memiringkan kepala, menatap Raffi. "Kalian tamu. Tapi dia, milik kami." Udara mendadak dingin ekstrim. Nafas mereka mengepul seperti di puncak bersalju. Raka menggertakkan gigi. "Balikin temen gue." Perempuan itu tertawa pelan. Gunung tidak mengambil tanpa alasan. Sekeliling lapangan mulai berubah. Bangunan-bangunan itu memanjang, bengkok, seolah tidak stabil. Bayangan bergerak di balik jendela, bukan bayangan manusia. Dimas meronta, kekuatannya mendadak luar biasa. "Lepasin aku. Aku mau pulang." Sinta menangis, memegang tangan Raffi. "Vi, tolong." Raffi teringat sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia membuka ransel dan mengeluarkan sesuatu yang selama ini ia simpan tanpa tahu kenapa. Kain kecil berwarna coklat, pemberian kakeknya. Ia menjatuhkannya ke tanah, lalu berlutut. "Kami salah," katanya lantang, suara hampir pecah. "Kami nggak sopan. Kami nggak izin. Tolong, jangan ambil dia." Hening. Lonceng berhenti berbunyi. Perempuan itu menatap kain tersebut. Wajahnya berubah. Bukan marah, bukan senang, melainkan kecewa. "Kalian masih ingat caranya?" katanya lirih. "Baik." Ia menepuk tangan sekali. Kabut menutup pandangan dalam sekejap. Yang hilang,
yang kembali. Saat kabut menipis, lapangan itu kosong. Tak ada bangunan, tak ada kampung. Hanya hutan biasa. Namun Dimas tidak ada. Sinta menjerit histeris. Dimas. Raka berlari ke segala arah, berteriak memanggil namanya. Raffi berdiri kaku, jantungnya serasa jatuh ke perut. Beberapa detik, atau menit, berlalu. Lalu terdengar suara batuk lemah. Dimas tergeletak di bawah pohon, tubuhnya basah, wajahnya pucat seperti orang baru bangun dari kematian. Sinta langsung memeluknya. Dimas membuka mata, menatap Raffi. Mereka bilang, ini peringatan terakhir. Peringatan apa? Tanya Raffi. Dimas menelan ludah. Kalau kita belum pergi sebelum malam ke-10, salah satu dari kita nggak bakal balik. Angin berhembus pelan. Di kejauhan, terdengar suara kentongan dipukul 3 kali. Tok, tok, tok. Malam itu, tak satu pun dari mereka berani tidur. Dan Gunung Gede, sekali lagi, mengingatkan. Tidak semua yang tersesat boleh kembali utuh. Gunung Gede tidak lagi menakutkan karena wujudnya, melainkan karena diamnya. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Bahkan angin pun seperti lupa cara bergerak. Keheningan itu menekan dada. Dimas masih hidup, tapi tidak sepenuhnya kembali. Tubuhnya lemah, langkahnya gontai. Matanya sering kosong, seolah sebagian dirinya masih tertinggal di tempat yang tak kasat mata. Sejak peristiwa lapangan itu, ia tak lagi berjalan sendiri. Selalu ada yang memegang atau mengawasi. Kalau aku berhenti jalan, katanya tiba-tiba siang itu, jangan tungguin. Sinta langsung menoleh. Ngaco kamu. Dimas tersenyum tipis. Aku serius. Mereka bilang, waktuku hampir habis. Raffi menelan ludah. Raka memalingkan wajah. Tak ada yang berani menyangkal lagi. Hari yang terlipat. Hari ke-7 dan ke-8 terasa seperti satu hari panjang yang terlipat. Matahari naik terlalu cepat, lalu tenggelam terlalu lama. Mereka beberapa kali merasa berjalan berjam-jam, tapi saat melihat jam, hanya berlalu belasan menit. Waktu tidak lagi lurus. Di sore hari ke-8, mereka menemukan sesuatu yang membuat Sinta hampir pingsan. Sebuah tenda lusuh, robek, tertimbun daun kering. Di dalamnya ada kerangka tas carrier lama, model puluhan tahun lalu. Tidak ada mayat, tidak ada tulang, hanya barang. Dan sebuah buku kecil di dalam plastik. Raffi membukanya dengan tangan gemetar. Isinya catatan tangan. Hari ke-10. Kami sudah berkurang 1. Gunung meminta ganti. Kalau tidak, semuanya tinggal. Halaman berikutnya kosong. Raka menjatuhkan diri terduduk. Ini, pendaki yang gak pernah turun. Sinta berbisik, mereka bukan hilang. Mereka, ditahan. Kabut turun lebih cepat malam itu. Terlalu cepat. Malam ke-9. Malam ke-9 datang tanpa tanda. Api unggun menyala kecil, berwarna oranye pucat. Bayangan mereka menari tidak wajar di batang pohon, memanjang, menyusut, seolah tidak mengikuti sumber cahaya yang sama. Tak ada yang bicara. Lalu terdengar suara kentongan. Tok, tok, 2 kali. Raffi langsung berdiri. Bukan 3, gumamnya. Dimas menutup mata. Napasnya memburu. Mereka datang. Kabut bergerak perlahan, membuka sosok-sosok di sekeliling mereka. Bukan 1, bukan 2, banyak. Siluet manusia berdiri membentuk lingkaran, jaraknya sama. Wajah mereka buram, tapi pakaian mereka berbeda-beda. Pendaki, petani, orang tua, anak kecil. Sinta terisak. Raka mengepalkan tangan. Dari antara siluet itu, muncullah perempuan tua berambut putih, penjaga yang pernah mereka temui. Ia berdiri di depan Raffi. Kalian sudah diberi waktu, katanya tenang. Gunung menepati janji. Sekarang giliran kalian. Raffi menelan ludah. Kami hampir keluar. Perempuan itu menggeleng. Tidak cukup. Ia menunjuk satu persatu. 4 masuk. Gunung hanya mengizinkan 3 pulang. Hening runtuh. Sinta berteriak. Enggak, ini enggak adil. Perempuan itu menatapnya.
Gunung tidak mengenal adil. Hanya seimbang. Dimas melangkah maju tertatih. Ambil aku. Sinta menjerit histeris, memeluknya. Enggak, jangan. Namun Dimas tersenyum, senyum paling tenang yang pernah mereka lihat sejak perjalanan ini dimulai. Aku yang paling dulu dipanggil, katanya pelan. Kalau bukan aku, nanti gunung ambil yang lain. Lebih kejam. Raka memalingkan wajah, rahangnya bergetar. Raffi menatap tanah, dadanya seperti diremas. Perempuan itu menatap Dimas lama. Kamu sudah hampir milik kami. Ia lalu menoleh ke Raffi. Namun keputusan bukan hanya miliknya. Raffi mengangkat kepala. Apa maksudmu? Kau yang membawa izin. Jawabnya, kau yang harus memilih. Sinta menangis meraung. Raffi, jangan. Dimas menepuk bahu Raffi. Jangan lama-lama. Kalau ragu, mereka bakal ambil paksa. Kabut makin tebal. Siluet mulai bergerak mendekat. Detik-detik terasa seperti disayat pelan. Raffi akhirnya berlutut. Mengeluarkan kain coklat itu lagi. Meletakkannya di tanah. Kami serahkan dia, katanya dengan suara pecah. Tapi izinkan yang lain pulang, utuh. Perempuan itu tersenyum tipis. Kau belajar cepat. Ia mengangkat tangan. Kabut menelan Dimas. Sinta menjerit hingga suaranya habis. Raka jatuh terduduk. Raffi menutup mata, air mata jatuh ke tanah dingin. Yang tersisa. Saat kabut menghilang, lingkaran itu lenyap. Kentongan berhenti. Hutan kembali sunyi. Dimas tidak ada. Di tempatnya berdiri, hanya tersisa jejak kaki kecil, mengarah masuk ke hutan, lalu menghilang begitu saja. Pagi hari ke-10, jalur terbuka. Jalur yang jelas. Jalur turun. Tak ada kabut. Tak ada suara aneh. Gunung seolah mengembalikan wajah aslinya, tenang, megah, tak peduli. Mereka turun tanpa bicara. Di batas hutan, Raffi menoleh sekali lagi ke arah gede. Angin berhembus pelan. Dan untuk sesaat, sangat singkat, ia melihat Dimas berdiri di antara pepohonan, tersenyum, lalu mengangguk. Pagi hari ke-10 datang tanpa kabut. Itu hal pertama yang disadari Raffi saat membuka mata. Tidak ada putih menggantung di antara pepohonan. Tidak ada rasa ditekan di dada. Udara dingin memang masih menusuk, tapi terasa normal. Seolah gunung yang selama ini menahan napas, akhirnya mengembuskannya perlahan. Sinta duduk diam, memeluk lutut. Matanya sembab, merah, kosong. Raka berdiri tak jauh, menatap jalur turun yang terbentang jelas di depan mereka. Jalur yang kemarin tidak ada, jalur yang entah sejak kapan muncul. Tidak ada yang menyebut nama Dimas. Bukan karena lupa. Justru karena terlalu ingat. Ini jalur turun, kata Raka akhirnya, suaranya serak. Jalur beneran. Raffi mengangguk pelan. Ia merasakan sesuatu yang aneh, campuran lega dan takut. Lega karena akhirnya ada jalan keluar. Takut karena gunung yang begitu mudah melepas mereka terasa jauh lebih mengerikan daripada saat ia menahan. Mereka mulai berjalan. Langkah demi langkah terasa berat, bukan karena medan, melainkan karena kenyataan. Setiap suara ranting patah membuat Sinta menoleh cepat, berharap, dan sekaligus takut, melihat seseorang menyusul dari belakang. Namun tak ada siapapun. Gunung gede kembali menjadi gunung. Burung berkicau, angin bergerak. Matahari menembus dedaunan dengan cahaya keemasan yang indah, terlalu indah untuk tempat yang telah merenggut satu nyawa. Menjelang siang, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung Raffi berdegup keras. Jejak manusia. Bukan jejak lama yang tertutup tanah, melainkan jejak sepatu baru. Jejak tim SAR. Raka menjatuhkan carriernya dan terduduk. Tertawa kecil bercampur isak. Kita ketemu orang. Sinta terisak keras, menutup wajahnya. Tak lama kemudian, suara peluit terdengar. 1 kali. 2 kali. Mas, ada orang hidup di sini. Teriakan itu terasa seperti memecahkan sesuatu di dalam dada Raffi. Mereka disambut dengan tatapan tak percaya. Tim SAR menghitung mereka. 1, 2, 3. Katanya 4, ujar salah satu relawan pelan.
Tak ada yang langsung menjawab. Raffi menunduk. 4 naik, katanya lirih. 3 turun. Hari ke-11, turun, tapi tidak pulang. Mereka baru benar-benar keluar dari kawasan hutan pada hari ke-11. Tubuh lemah, dehidrasi, luka gores di mana-mana. Namun itu semua terasa sepele dibandingkan beban yang mereka bawa pulang. Di posko, pertanyaan demi pertanyaan datang. Temannya kemana? Hilang di mana? Kenapa bisa terpisah? Raka hanya menatap kosong. Sinta menangis tanpa suara. Raffi menjawab seperlunya. Tersesat, terpisah, kehilangan jejak. Tidak ada yang menyebut kampung kabut. Tidak ada yang menyebut penjaga. Tidak ada yang menyebut pengorbanan. Beberapa hal tidak boleh dibawa turun. Malam pertama setelah turun, Raffi tidur di kasur rumah sakit lapangan. Namun begitu matanya terpejam, ia kembali ke hutan. Ia berdiri di antara pepohonan. Kabut tipis. Sunyi. Dari kejauhan, terdengar suara kentongan. Tok, tok, tok. Ia terbangun dengan keringat dingin. Sinta, yang dirawat di ruangan lain, menjerit histeris di tengah malam. Ia berteriak memanggil nama Dimas, memohon agar seseorang membuka pintu. Raka ditemukan duduk di luar tenda medis. Menatap gunung, bibirnya komat-kamit seperti berdoa, atau meminta maaf. Yang tidak ikut turun. Beberapa hari kemudian, pencarian resmi dinyatakan selesai. Status Dimas, hilang di gunung. Keluarganya datang. Tangisan. Pelukan. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Raffi berdiri di belakang, merasa seperti penipu terbesar di dunia. Ia hidup, karena orang lain tidak. Namun gunung belum sepenuhnya melepaskan. Dalam minggu-minggu setelah kejadian itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Raffi sering mencium bau tanah basah di kamar tidurnya, padahal cuaca kering. Sinta beberapa kali terbangun dengan kaki berlumpur, seolah baru berjalan jauh. Raka berhenti mendaki. Sama sekali. Ia menjual semua perlengkapannya dan tak pernah lagi naik gunung. Suatu malam, Raffi membuka ransel yang belum ia sentuh sejak turun. Di dasar ransel itu, yang ia yakini kosong, terlipat rapi kain coklat milik kakeknya. Dan di atasnya, terdapat daun segar, masih basah. Raffi duduk lama, napasnya berat. Dia belum pergi, gumamnya, atau aku yang belum benar-benar pulang. Penutup yang tidak pernah selesai. Beberapa bulan kemudian, Raffi kembali ke kaki Gunung Gede. Bukan untuk mendaki, hanya berdiri, menatap puncak dari kejauhan. Angin berhembus pelan. Untuk sesaat, sangat singkat, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Saat menoleh, tak ada siapapun. Namun di tanah, terlihat satu jejak kaki, berdiri sendiri, lalu perlahan memudar. Raffi menunduk, menangkupkan tangan. "Terima kasih," bisiknya, "dan maaf." Gunung Gede berdiri diam. Tidak menjawab, tidak menolak. Karena beberapa gunung tidak meminta untuk dipahami. Hanya dihormati. Waktu berjalan kembali seperti biasa. Itu yang terlihat dari luar. Gunung Gede tetap berdiri, tenang, hijau, megah. Jalur pendakian dibuka kembali. Pendaki datang dan pergi. Foto-foto puncak kembali membanjiri media sosial. Cerita tentang 4 pendaki yang tersesat selama 11 hari perlahan tenggelam, berganti dengan berita lain yang lebih baru. Namun bagi 3 orang yang turun hidup-hidup, waktu tidak pernah benar-benar lurus lagi. Raffi, hidup yang dipinjam. Raffi kembali ke rumah dengan tubuh yang sembuh lebih cepat daripada pikirannya. Setiap malam, ia terbangun di jam yang sama, sekitar pukul 2 lewat sedikit. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena rasa dipanggil. Seperti seseorang berdiri di luar kamar, menunggu ia membuka pintu. Ia berhenti mendaki. Ransel dan sepatu gunung ia simpan di gudang, tertutup kain. Namun bau tanah basah masih sering muncul, terutama saat hujan turun. Suatu sore, Raffi mengunjungi makam kakeknya. Ia duduk lama, memegang batu nisan yang dingin. "Maaf," katanya pelan. "Aku bawa ini ke tempat yang salah." Angin berdesir pelan. Saat pulang,
Ia menemukan sesuatu di saku jaketnya. Sehelai rumput gunung yang tidak ia kenali. Segar. Hijau. Seolah baru dipetik. Raffi tidak membuangnya. Ia menanamnya di halaman rumah. Aneh, rumput itu tumbuh subur di mana tanaman lain sulit hidup. Sinta, mimpi yang tidak mau pergi. Sinta mencoba kembali ke rutinitas. Ia bekerja, tertawa, berbincang dengan teman. Dari luar, ia terlihat paling normal. Namun setiap ia tertidur, ia selalu bermimpi berjalan di kabut. Dalam mimpi itu, ia tidak takut. Ia hanya berjalan, mengikuti suara langkah di depannya. Kadang suara itu berhenti, menunggunya. Setiap bangun, telapak kakinya terasa pegal. Pernah suatu pagi, ia mendapati telapak kakinya kotor oleh tanah merah, padahal ia tidur di lantai 2 apartemen. Ia mulai menyalakan dupa setiap malam Jumat. Bukan karena ajaran tertentu, melainkan karena setelah itu, mimpinya sedikit menjauh. Sinta tahu, sesuatu masih terhubung dengannya. Bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengingatkan. Raka, lelaki yang menutup gunung. Raka berubah paling drastis. Ia berhenti berbicara tentang perjalanan itu. Menolak setiap pertanyaan. Bahkan pada orang terdekat. Ia menjual kamera, sepatu, jaket gunung, semua yang berhubungan dengan pendakian. Ia pindah kerja ke kota kecil. Hidup sederhana. Tidak naik gunung, tidak mendekati hutan. Namun setiap tanggal tertentu, tanggal mereka naik gunung gede, Raka selalu mengambil cuti. Ia pergi ke masjid tua dekat rumahnya. Duduk diam setelah salat. Tidak berdoa keras. Tidak menangis. Hanya duduk. Suatu hari, ia berkata pada Raffi, "Gue hidup, tapi kayak ditutup dari satu bagian dunia." Raffi mengerti. Yang tidak pernah pergi. Pencarian Dimas resmi ditutup. Statusnya tetap sama, hilang. Namun bagi Raffi, Sinta, dan Raka, Dimas tidak pernah benar-benar pergi. Kadang mereka bertiga bermimpi hal yang sama. Berada di jalur hutan yang berbeda, tapi mendengar suara langkah yang sama. Dan saat mereka menoleh, selalu ada sosok berdiri di kejauhan, tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya memastikan mereka masih ingat. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Raffi menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Terima kasih sudah menepati janji." Nomor itu tidak bisa dihubungi kembali. Cerita yang disimpan. Mereka bertiga sepakat tidak menceritakan versi sebenarnya kepada siapapun. Bukan karena takut dianggap gila, tapi karena mereka tahu, tidak semua orang boleh tahu. Beberapa kebenaran memang bukan untuk dibagikan. Beberapa tempat memang bukan untuk dimasuki tanpa kesadaran. Gunung bukan musuh. Ia bukan pula sekadar pemandangan. Ia adalah ruang hidup lain, yang memiliki aturan, penunggu, dan ingatan. Dan manusia, sekecil apapun, tetap harus tahu diri. Penutup. Suatu pagi, setahun setelah kejadian itu, Raffi kembali berdiri di kaki Gunung Gede. Ia tidak mendaki, tidak melangkah masuk. Hanya berdiri, menunduk, lalu menaburkan segenggam bunga ke tanah. Angin berhembus lembut. Untuk sesaat, sangat singkat, ia merasa beban di dadanya berkurang. Gunung tidak menjawab. Tidak perlu. Karena mereka yang pernah tersesat tahu satu hal yang tak tertulis di peta manapun. Tidak semua yang kembali benar-benar pulang. Dan tidak semua yang tertinggal benar-benar hilang.